Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian nih tentang requestan aja dulu, kita jawab-jawab requestan teman-teman kita yang nanya nih. Entah itu di YouTube, Instagram, atau di Facebook ya, TikTok juga. Banyak yang nanya aplikasi apa sih yang fee-nya kecil untuk kita trading kan atau investasi aset kripto. Nah, sebenarnya sih ini untuk yang resmi di Indonesia aja ya, gue kasih tahu ke kalian. Dan gue juga memulai trading atau investasi dimulai dari aplikasi tersebut. Dimulai dari mana? Yang pertama, dulu awal-awal gue udah cobain beberapa aplikasi dan menurut gua, ya ini menurut gua, fee yang kecil dibandingkan aplikasi yang lain adalah ada dua aplikasi. Nanti gue kasih tahu nih ya, pokoknya sebenarnya ada dua, tapi gue kasih tahu tiga deh, buat perbandingan aja. Sorry ya kalau lagi agak sedikit pilek, suaranya malah bindeng. Nah, yang pertama itu gue dulu coba di aplikasi Pintu. Nah, di aplikasi Pintu ini fee-nya emang kecil, tapi meskipun grafiknya nggak terlalu lengkap ya, seperti aplikasi lainnya, tapi lumayan untuk kita yang baru mau nyoba trading atau investasi entah itu beli, kalian bisa kalian bisa cobain aplikasi Pintu, udah resmi di Indonesia ya, udah ada legalnya dah, udah legal kok, udah legal, udah ada kayak sertifikatnya dan lain-lain, kalian cek sendiri di App Store atau di Play Store ya. Oke, gue akan kasih tahu langsung nih. Gue screenshot aja ya. Oke, di sini aplikasi Pintu ya. Nah, kita bahas tentang fee belinya. Jadi kalau di aplikasi Pintu ini, balik nih. Di aplikasi Pintu ini fee-nya itu kecil, guys. Ternyata cuma sebesar 0,11% nih. Nih. Ini pembelian. Kalian bisa lihat sendiri kan? Nih. Nih. Tuh. Ini pembelian aja 0,11%. Nanti gue kasih tahu di layar kiri atau kanan ya. Kalian bisa lihat. Ntar gue lihat nih. Jadi setiap pembeliannya itu dia ada sebesar 0,11%. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau ini nggak kelihatan nanti gue cek videonya, gue kasih tahu di layar. Nah, itu pembeliannya aja ya. Pembeliannya itu ada bacaan PPN. Di situ biasanya ketika kalian beli ada detail informasi tentang pembelian aset kripto kalian dari harga final ya, jumlah pendidikan, jumlah pembelian sebelum pajak serta PPN-nya itu 0,11%. Dan nanti ada yang jumlah total berapa tuh, jadi dikurangin. Nggak terlalu besar dibandingkan menurutku ya aplikasi lain yang sejenis. Nah, lalu kalau mau jual ya berapa fee-nya? Kita cek ya, kita cek ini di aplikasi Pintu. Di aplikasi Pintu itu fee-nya itu PPH nih. Di sini juga ada, aduh, mana ya, terlalu agak susah. Di sini ada kayak konfirmasi detail. Nanti gue kasih tahu juga ya di layar ya. Harga final, jumlah pembelian, PPN. Nah, kalau pembelian tadi kan PPN namanya ya, pas saat kalian membeli. Tapi kalau penjualan itu namanya PPH. Tuh. Pasal 22 sebesar 0,1% saat kalian menjual aset kripto kalian di aplikasi Pintu ya. Jadi nanti ada bacaan kamu akan menerima segini totalnya. Ya kalian tinggal mungkin totalin atau jumlahin ya. Kalau kalian mau tahu, kalau kalian beli pembelian dalam modal segini berapa nih pajaknya. Membeli dan menjual. Jadi di sini membelinya itu kalau di aplikasi Pintu cuman sebesar 11%, tapi 0,11%, salah gua, maaf. Dan kalau untuk menjual itu sekitar 0,1%. Menurut gue murah di situ fee-nya, kecil banget ya. Untuk kalian yang baru belajar dengan modal kecil juga enak. Makanya kalau banyak yang nanya, kalau dengan keuntungan segitu kita bakalan apa namanya rugi dong karena dipotong biaya pajak dan biaya penjualan. Enggak juga kalau kalian milih aplikasinya yang tepat ya. Terus kita lanjut, ada lagi satu lagi di aplikasi Peluang. Nah, kalau di aplikasi Pintu ini kan tadi gue bilang eh apa namanya? Di aplikasi Pintu ini yang gak enaknya itu kita grafiknya MA-nya itu nggak terlalu lengkap. Jadi cuma ada memakai technical analysis yaitu informasi candle serta sinyal-sinyal kekuatan itu. Tapi masih bisa kok, masih bisa dipakai di sini di aplikasi Pintu. Kalau kalian sering lihat gue trading di aplikasi Pintu tanpa alat bantu pun gue masih bisa profit. Kalian lihat cek sendiri di playlist YouTube gue kalau kalian penasaran. Kalau kalian kelewatan videonya. Lalu kita coba di aplikasi Peluang. Ada lagi nih. Di aplikasi Peluang ini malah menurut gue lebih lengkap. Kenapa gue bilang lebih lengkap?
aset kripto ada, saham ada, grafiknya, alat bantunya juga lengkap. Menurut gue enak banget dan modalnya itu lebih kecil dibandingkan aplikasi Pintu. Kalau di aplikasi Pintu modal open posisi buy-nya atau beli sebesar 11.000, tapi kalau di peluang itu bisa 5.000. Ya, gimana kan enak. Fee-nya juga kecil. Jangan salah, kita cek aja. Biar kalian nggak penasaran. Fee-nya berapa sih, Hen? Di aplikasi peluang. Oh, di aplikasi peluang itu ternyata sama. Nanti di sini tuh ketika kalian beli atau jual itu ada kayak namanya apa? Informasi detail ketika kalian pembelian aset kripto kalian. Di sini ada jumlah, ada harga beli, biaya transaksi, pajak, sama perlu dibayarkan. Kalau biaya transaksi itu gratis ya. Jadi yang harus diperhatikan kayak pajak aja atau fee-nya. Jadi fee-nya itu kecil sama kayak aplikasi Pintu. Tapi ini lebih enak. Di aplikasi Peluang itu lebih lengkap serta lebih banyak apa namanya? Lebih banyak asetnya, bukan kripto aja ya, guys. Di sini pajaknya juga kecil, sama aja ya. Kalau jual juga menurutku sama, nggak jauh-jauh amat sama di aplikasi Pintu. Nah, jadi kalian tinggal pilih tuh nyamanan di mana. Tapi gue di awal dulu mulai di aplikasi Pintu, lalu pindah ke Peluang. Sekarang malah pakai semuanya, ya. Nah, lalu kita akan bandingkan sama Indodax yang kalian bilang, ya di Indodax mah nggak enak kalau modalnya kecil, fee-nya terlalu besar, bla bla. Oke, kita lihat aja deh, ya. Di sini, oke, kita akan coba di biaya pembelian dulu. Ya, kita coba biaya. Oh, berarti ketika kalian mau open posisi buy di sini, di Indodax ya. Nah, di Indodax ini resmi nih guys ya, sama peluang resmi di Indonesia, udah legal juga. Nah, ada di informasi di sini tuh ada kayak limit order, market. Nah, di situ tuh terletak di bawah nominal di saat kalian klik market order ada yang bacaan fee maker 0,21%. Nah, lihat tuh ya. Sampai takernya 0,31%. Nah, berarti ini mungkin ibaratnya kayak minimal fee-nya dari kecil itu 0,21 sampai 0,31. Besar banget kan? Kalau di Pintu apa Peluang cuma 0,11%. Bayangin, murah kan? Murah banget. Nah, makanya itu sih setelah kalian ya. Tapi gue juga main di Indodax, tapi emang karena requestan dari teman-teman kita yang minta gimana caranya trading membaca market di aplikasi Indodax. Nah, itu emang lebih besar 100% dari aplikasi Pintu. Kita coba di pas penjualan. Nah, kalau penjualannya itu menurut gue nggak terlalu beda jauh sama aplikasi Pintu Peluang. Tapi meskipun masih mahalan Indodax nih, kalau kalian lihat, aduh mana tuh? Hilang deh. Di sini tuh sekitar nanti gue kasih tahu ya di layar. Fee maker 0,2% sampai 0,3% ya. Kalau kalau tadi Pintu sekitar 0,1 ya. 0,1%. Menurut gua masih kecilan di aplikasi Pintu atau Peluang. Nah, kalau ditanya tiga-tiganya enakan di mana sih tradingnya? Itu tergantung kondisi kalian. Kalau kalian tradingnya yang baru mulai, cobain Pintu dan Peluang ya. Dengan kalau yang butuh modal kecil ya udah Pintu sama Peluang ini cocok buat kita-kita yang belajar dengan modal kecil. Apalagi kalau kalian nyobain di Peluang. Kan gue sering ngebahas tentang MA, moving average dan lain-lain. Nah, itu di Peluang itu ada. Kalian benar-benar tinggal emang harus manual sih. Kalian harus kayak setting dulu bla bla bla. Kalau di Indodax kan kayaknya udah ada ya. Udah ada MA-nya. Oh, gue lupa. Oh, udah ada. Nah, di Indodax cuman gitu. Perbedaan fee aja sih sebenarnya. Tapi sama-sama aman, Hen. Aman. Sama-sama 100% aman. Kenapa? Karena emang udah resmi di Indonesia. Kalau kalian nggak percaya sama gue, cek aja di websitenya Indodax Peluang sama Pintu. Itu udah resmi, udah legal, udah diawasi pemerintah. Entah itu Bapepti, Kominfo, dan OJK, gue nggak tahu ya lembaga apa. Pokoknya di antara tiga itu. Kalian tinggal cek aja. Oke? Mungkin segini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa DM IG gue, Henry GV, langsung bisa di kolom komentar video. Atau kalau kalian mau belajar trading sama investasi, kalian bisa langsung cek di playlist YouTube gue. Di situ banyak banget cara mulai trading atau investasi di aplikasi A, B, C, D. Banyak. Kalau kalian masih bingung, ya udah masuk grup gue gratis. Nanti DM IG gue kirim undangannya. Di situ juga udah ada cara belajar mulai dari mananya. Ingat ya, ini hanya sekedar info dan hanya gue cuma sekedar memberikan informasi yang gue alami aja.
Mau salah mau benar itu seterah kalian. Kalau menurut kalian salah ya silakan di skip aja, jangan terlalu ditonton juga. Kalau benar ya alhamdulillah ya. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.